Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemerintah daerah Xinjiang, Cina terus melakukan tindakan kekerasan terhadap etnis minoritas Uighur selama 100 hari berturut-turut. Tindakan yang mereka sebut kampanye serangan keras ini dilakukan oleh Menteri Keamanan Cina Wang Xiaohong yang dikenal sebagai salah satu kaki tangan Presiden Xi Jinping. Wang mengklaim bahwa tindakannya untuk memberantas kekuatan kriminal dan menopang keamanan politik serta kontrol sosial di seluruh negeri. Apakah tujuan utama dari program kampanye serangan keras Beijing? Apakah negara-negara dunia khususnya Indonesia mampu bergerak menyelamatkan jutaan Muslim Uighur? Apa yang mampu menghentikan kekejaman Cina terhadap Muslim Uighur? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Farid Wajdi, Direktur Forum on Islamic World Studies. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz Farid? Alhamdulillah, di khair. Alhamdulillah. Baik Ustadz, terkait lagi-lagi kekerasan Muslim di Xinjiang, yang mana kampanye serangan keras digagas oleh Menteri Keamanan Cina Wang Xiaohong. Muslim Uighur daerah Xinjiang, Cina kembali mendapat tindakan kekerasan oleh pemerintah setempat. Kejadian ini bahkan dikabarkan telah berlangsung selama 100 hari berturut-turut. Apa tujuan dari kampanye serangan keras Beijing menurut Anda, Ustadz Farid? Ya, apa yang terjadi di terhadap Muslim Uighur di Turkistan Timur yang oleh Cina disebut sebagai Xinjiang ya, atau daerah baru, yang ini menunjukkan bahwa ini adalah merupakan wilayah umat Islam yang diduduki dan dijajah oleh Cina ya. Yang terjadi sekarang sebenarnya semakin memperkuat ya apa yang disebut dengan kekejaman yang dilakukan oleh Cina komunis ya terhadap umat Islam Muslim Uighur. Kalau kita lihat ya paling tidak ada 8 dosa Cina ya ke Muslim Uighur seperti yang dilaporkan oleh Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan hak asasi manusia yang pernah mengeluarkan rilisnya ya. Beberapa dosa-dosa Cina itu antara lain adalah pertama penahanan ya sewenang-wenang ya. OHCHR menyatakan Cina melakukan penahanan sewenang-wenang terhadap Muslim Uighur dan ini merupakan kejahatan internasional. Yang kedua adalah penyiksaan ya. Para mantan tahanan di pusat penahanan Xinjiang itu mengaku kerap kali mengalami penyiksaan ketika berada di fasilitas itu. Kemudian yang ketiga adalah perkosaan ya. Aparat Cina komunis itu memaksa korban melakukan seks oral, melakukan pelecehan seksual dan melakukan memaksa tahanan telanjang saat melaksanakan interogasinya. Demikian juga kita lihat ya dosa Cina berikutnya dalam laporan ini juga menyebutkan pemaksaan ideologi ya, dan yang kelima penghancuran masjid-masjid. Itu sebenarnya kembali mengokohkan kejahatan komunis Cina terhadap umat Islam. Baik Bung Farid, kemudian apakah program kampanye serangan keras hanya akal-akalan Beijing untuk melegalkan setiap aksi kekerasan yang dilakukan aparat terhadap Muslim Uighur? Tapi mengapa Muslim Uighur selalu jadi sasaran? Mengapa para penguasa dunia Muslim tidak ada yang membela? Ustaz Farid. Ya, apa yang menjadi adalah untuk mengokohkan penjajahan mereka ya di wilayah
Muslim Uighur di wilayah Turkistan Timur. Dan pemaksaan penjajahan ini ya uh, selama ini menghadapi perlawanan keras ya dari umat Islam di sana. Apa yang membuat umat Islam melakukan perlawanan di sana? Karena Islam mereka itu ya. Islam adalah ajaran agama yang tidak membolehkan terjadinya kezoliman, tidak membolehkan membiarkan terjadinya penindasan, tidak membolehkan terjadinya perampasan terhadap kekayaan umat Islam ya. Dan Cina komunis sangat tahu ya kekuatan umat Islam itu sendiri, yaitu ada pada Islam. Maka kem-kem ideologis yang mereka bangun itu adalah dalam rangka menjauhkan umat Islam ya dari ajaran Islam. Kenapa mereka menghancurkan masjid? Kenapa mereka menghalangi umat Islam untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan? Itu adalah upaya mereka untuk menjauhkan Islam, dan upaya itu adalah upaya yang sia-sia. Nah, kalau tadi ditanya ya, kenapa kemudian tindakan yang nyata untuk membebaskan kaum muslimin yang terjajah di Turkistan Timur ya. Pertama, ini menunjukkan ya bagaimana paham nasionalisme sempit ya telah membelenggu ya negeri-negeri Islam ya. Inilah yang kerap kali menjadi alasan ya untuk tidak menolong Muslim Uighur dengan alasan itu merupakan urusan Cina ya. Padahal umat Islam itu sesungguhnya umat yang satu ya, umatnya Rasulullah SAW. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum muslimin itu adalah bersaudara, bagikan satu tubuh. Jadi kalau ada satu tubuh yang sakit, maka tubuh yang lain juga menjadi sakit. Sekat-sekat nasionalisme inilah yang telah menghalangi ya pembebasan negeri-negeri Islam yang terjajah ya, termasuk apa yang terjadi di Xinjiang ini ya. Yang kedua, ini terjadi karena pengkhianatan ya penguasa-penguasa negeri-negeri Islam yang mereka lebih memilih ya untuk kemudian melayani kepentingan-kepentingan tuan-tuan penjajah mereka ya dibanding dengan memperhatikan urusan-urusan umat Islam ya. Mereka lebih memilih dengan alasan ekonomi misalkan bekerja sama dengan Cina, padahal Cina komunis telah melakukan terhadap umat Islam, mengabaikan ya peringatan Rasulullah SAW tentang begitu pentingnya nyawa kaum muslimin ini. Rasulullah mengingatkan bahwa hancurnya bumi beserta isinya ini adalah lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya muslimin ya. Terjadi selama ini cerminan pengkhianatan masa negeri Islam yang tidak memperhatikan nyawa kaum muslimin. Kenapa ini terjadi? Karena tidak bisa hanya mengandalkan seruan-seruan, ya, tidak bisa hanya mengandalkan boykot-boykot, apalagi mengandalkan PBB dan Amerika yang hanya memainkan isu ini untuk kepentingan mereka, bukanlah menjadikan isu ini sebagai isu yang serius untuk diselesaikan. Disinilah umat Islam membutuhkan kekuatan sendiri, dan kekuatan itu hanya ada pada Islam dengan kekuatan politik mereka secara global dengan berdirinya negara khilafah alamin haji nubuah. Baik, Ustadz, apakah saat ini tidak ada undang-undang dan lembaga internasional yang mampu menolong Muslim Uighur dari penindasan dan kebrutalan Cina? Apakah Presiden Joko Widodo mampu menyelamatkan Muslim Uighur menurut Anda, Ustadz Farid? Ya, kalau undang-undang internasional yang ada sekarang berpihak kepada negara-negara Barat ya. Kalaupun Barat itu kemudian mempersoalkan apa yang terjadi pada Muslim Uighur, itu hanya untuk konsumsi politik. Tidak ada upaya sungguh-sungguh mereka ya untuk kemudian menghentikan penindasan yang terjadi ya. Hanya semacam isu yang terus dibangun untuk kemudian membangun citra negatif terhadap Cina ya. Yang dibutuhkan umat Islam itu tidak itu ya, bukan hanya masalah isu yang dimainkan untuk kemudian menjelek-jelekkan atau memberikan cermin atau memberikan gambaran tentang kekejaman kekejaman Cina ya terhadap Muslim Uighur ya.
Tapi yang dibutuhkan oleh umat Islam adalah tindakan konkret ya untuk menghentikan penjajahan ini. Karena sebagaimana yang terjadi di Palestina, demikian juga yang terjadi di terhadap Muslim Uyghur, penyebab utamanya itu adalah penjajahan. Karena itu penjajahan itu yang harus kemudian dihilangkan. Nah, untuk menghilangkan penjajahan itu perlu kekuatan negara ya, dan negara itu adalah negara khilafah ala minhajin nubuwah. Perlu mobilitas militer ya dari penguasa-penguasa negeri-negeri Islam, dan itu akan sangat sulit ketika penguasanya itu tunduk di bawah kontrol negara-negara barat ya. Hanya khilafah lah yang akan bisa menggerakkan ya tentara-tentara di negeri-negeri Islam untuk membebaskan negeri Islam yang tertindas ya, termasuk di Turkistan Timur ini dan di Palestina. Baik, jazakallah Ustadz Farid untuk kesempatannya pada kali ini. Mudah-mudahan Ustadz Farid senantiasa dilindungi oleh Allah dan diberi kesehatan dalam setiap aktivitasnya. Demikian kabar petang pada edisi kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.